Saudara, firman Tuhan ini, saudara, bagi saudara, dan juga biarlah saudara sampaikan lagi kepada anak-anak Tuhan dalam KKS saudara. Alangkah indahnya kalau semua anak-anak Tuhan menyambut panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Ini adalah hal yang indah, saudaraku, dan hal yang sangat keberkatan, mensukacitakan hati dan membawa kita kepada persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita membuka Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya bersama-sama. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mari bersama-sama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas tempat ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepi dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, Yesaya melihat Tuhan. Luar biasa rupanya kalau kita melihat Tuhan. Saya percaya kalau kita melihat Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tuhan, Yesaya melihat Tuhan Yesus di dalam segala kebesaran, kemuliaan dan kuasanya yang luar biasa. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ujung jubahnya dikatakan di sini memenuhi bait suci. Rupanya Yesaya melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Biarlah kita melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya. Biarlah kita melihat Tuhan Yesus sebagaimana Dia adanya sekarang. Kiranya Roh Kudus membukakan mata rohani kita, supaya kita lihat betapa besarnya kuasa Tuhan Yesus itu. Betapa hebatnya Tuhan Yesus kita itu. Dan betapa besar kuasanya bagi kita yang percaya. Kiranya Roh Kudus menerangkan mata rohani kita untuk ini, saudara. Kebanyakan orang Kristen sudah melihat, sudah mengerti mengenai kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Dia melihat Yesus sebagai seorang bayi, mungil, cantik tentunya, manis. Puji Tuhan, itu benar. Kita juga perlu melihatnya. Kemudian Tuhan bertambah-tambah besar, dan Dia mulai melayani. Dan kebanyakan orang Kristen mengerti, Yesus menyembuhkan. Yesus membuat mata yang buta melihat, telinga yang tuli mendengar, yang terikat dibebaskan, yang timpang berjalan, yang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Lazarus yang telah 3 hari mati dibangkit oleh Tuhan Yesus, dia mengerti. Dia melihat Yesus hanya sampai pada tahap tersebut, saudaraku. Itulah Yesus pada waktu Dia dalam keadaan tubuh manusia. Bukanlah Yesus dengan segala kemuliaan dan kuasanya. Bukanlah Tuhan dalam tubuh kemuliaannya. Lalu boleh jadi orang itu punya iman. Tuhan tidak berubah. Dia bisa menyembuhkan saya, bisa membebaskan saya daripada ikatan. Bagus, saudaraku. Itu semua tidak salah. Memang kita juga harus melihat Yesus seperti itu. Tapi itu saja tidak cukup. Beberapa orang maju lebih jauh lagi. Dia melihat Yesus mengangkat semua dosanya menjadi substitusi kita. Mati di kayu salib, darahnya dicurahkan
Kemudian dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit daripada kematian. Yesus hidup. Dia percaya Yesus hidup. Haleluya. Dan lebih maju lagi. Berarti Yesus nyata. Karena dia hidup. Dia mendengarkan dan menjawab doa kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saudaraku, namun wahyu seperti ini, saudaraku, tidak cukup. Tidak cukup untuk membangun iman yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan yang besar buat Tuhan. Tidak cukup, saudaraku, buat iman yang kita butuhkan untuk menghancurkan pekerjaan setan dan membangun kerajaan sorga. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Kalau begitu, sebagaimanakah kita melihat Yesus? Sebentar kita akan lihat dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya tadi, saudara. Tetapi sebelumnya saya perlu mengatakan kepada saudara, ada juga orang Kristen yang sama sekali, saudaraku, tidak melihat Yesus lagi. Yang demikian ini harap bertobat. Apakah yang dia lihat? Dia sudah dipenuhi dengan persoalan-persoalan hidupnya. Boleh jadi persoalan penyakit, keberatan yang lain. Boleh jadi persoalan keuangan. Boleh jadi persoalan rumah tangga. Boleh jadi persoalan perkelahian. Penyakit-penyakit yang ganas, kanker, tumor telah mengikat mereka. Sehingga mereka tidak memandang lagi kepada Yesus. Sebenarnya pada saat itulah dia paling perlu untuk berserah kepada Tuhan Yesus. Dan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Sebagaimana dia ada pada saat sekarang ini, pada akhir zaman ini. Bagaimanakah Yesus itu? Dan apakah yang bisa dia perbuat? Kita perlu melihat itu, saudaraku, supaya iman kita betul-betul, saudaraku, bersandar kepadanya. Saudara, Nabi Yesaya melihat Tuhan dikatakan tinggi di atas tahta, duduk di atas tahta yang tinggi dikatakan, dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Hanya ujung jubahnya memenuhi bait suci. Boleh jadi pun Yesaya tidak dapat menerangkan dengan kata-kata manusia ini betapa besarnya Yesus yang dia lihat itu, saudara. Tetapi itu membuat Nabi Yesaya berubah sehingga Nabi Yesaya berkata, celakalah aku, karena aku seorang yang berdosa dan tinggal di antara orang yang berdosa. Apakah lagi yang dilihat oleh Nabi Yesaya? Serafim yang mempunyai 6 sayap. Dengan 2 sayap dia menutupi wajahnya, 2 sayap dia menutupi kakinya, dengan 2 sayap dia terbang. Nah, mereka bernyanyi, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan semesta alam. Suci, suci. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi saya melihat seluruh bumi yang kita katakan besar ini, saudaraku, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bisakah Tuhan memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaannya, saudaraku? Bisa. Dia sangat besar. Bisakah Tuhan memenuhi seluruh bumi dengan kuasanya, saudaraku? Bisa. Bisakah Tuhan memenuhi seluruh bumi dengan firman-Nya? Bisa. Seperti nyanyian saudara tadi, sehingga segala suku, bangsa dan bahasa mendengarkan Injil Tuhan, itu bisa saja dilakukan. Karena bumi ini kecil di hadapan Tuhan, saudaraku. Dia begitu besar, saudara. Ini yang perlu kita lihat. Tuhan kita itu, saudaraku, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada Allah seperti dia. Dikatakan di sini seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas pintu, ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, binasa aku. Kemuliaan Tuhan membuat Yesaya menyadari dirinya orang yang tidak layak, orang berdosa. Sucian Tuhan memenuhi tempat itu.
Tidaklah sulit bagi Tuhan untuk memenuhi dunia yang kita katakan sekarang penuh dengan dosa. Untuk dipenuhi Tuhan dengan kesucian dan kemuliaannya. Yang memang nanti pada satu saat akan laksanakan Tuhan. Amin, saudara. Begitu besarnya Tuhan kita itu supaya kita melihat Dia. Nah, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan satu bangsa, bukan Tuhan satu negara, bukan Tuhan satu suku. Di sini dikatakan Tuhan semesta alam. Kalau dikatakan semesta alam bukannya dunia ini, tapi alam semesta ini dengan bulan, bintang, matahari, segala cakrawala, saudaraku, segala planet-planet ini, saudaraku. Dialah Tuhan yang mengatur segenapnya. Amin, saudara. Itulah Dia Tuhan Yesus, Tuhan kita yang besar. Amin. Biar kita melihat kebesaran Tuhan tersebut. Itulah Dia Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yang saudara lihat Dia menyembuhkan orang sakit, mengusirkan setan, melepaskan orang terikat. Itu pada waktu Tuhan Yesus dalam keadaan tubuh, daging, dan darah. Tetapi Dia tidak tetap di situ. Dia naik ke tempat kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga dengan tubuh yang mulia, dan kuasanya dan kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Luar biasa besarnya, luar biasa kuasanya. Nah, kemudian Yesaya disucikan, saudaraku. Seorang serafim terbang mendapatkan Yesaya, di tangannya ada bara yang dia punya dengan sepik dari atas mezbah. Disentuhkannya ke mulut Yesaya dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Betapa mudahnya kepada Tuhan mengampuni dosa, menyucikan. Kemudian aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jelas bahwa Yesus memerintah seluruh bumi. Bukan setan yang memerintah. Bukan setan yang mengatur. Bukan iblis yang memegang kendali. Baik kota Medan ini. Bukan setan yang berkuasa di kota Medan ini. Amin, saudara. Bukan setan yang mengendalikan Indonesia ini. Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan di Indonesia ini berdoa, maka berkat Tuhan akan turun kepada seluruh Indonesia ini. Roh Kudus akan bertambah-tambah aktif seluruh Indonesia yang bawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Amin, saudara. Tuhan kita yang memerintah. Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mengalahkan setan, menghancurkan pekerjaan setan. Amin, saudara. Dia yang memerintah. Setan sudah dilucuti sekarang. 2000 tahun yang lewat setan sudah dikalahkan. 2000 tahun yang lewat senjatanya sudah dilucuti. Dia sebagai tawanan yang kalau pada waktu dari kerajaannya dikalahkan, maka seluruh tentaranya, seluruh rakyatnya disuruh berbaris masuk ke dalam kota yang menang itu tanpa senjata lagi, diikat semuanya. Demikian keadaan setan pada zaman sekarang ini, saudaraku. Namun wahyu seperti ini, wahyu untuk melihat Yesus sebagaimana adanya, belum dipunyai oleh semua gereja, belum didapat oleh semua gereja. Itu sebabnya sampai sekarang ini, saudaraku, setan masih menipu gereja. Seolah-olah dia yang memegang kendali. Bukan setan yang memegang kendali, tapi kita anak-anak Tuhan yang memerintah setan, yang menaklukkan setan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Kita yang mengalahkan setan. Kita yang memerintah, saudara. Kita yang memerintah. Nah, dalam Efesus pasal 1 ayat 21. Efesus pasal 1 ayat 21. Di manakah kedudukan Tuhan Yesus? Saya membaca yang pada saudara. Efesus 1 ayat 21. Jauh. Oke, ayat 20 mulai. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Di sebelah kanan siapa ini, saudaraku? Allah Bapa. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah. Jauh lebih tinggi dari apa?
Dari pemerintah. Betul? Salah. Dari segala pemerintah. Berarti semua pemerintahan yang ada di dunia ini maupun di sorga, Yesus jauh lebih tinggi. Haleluya. Itulah dia Tuhan saya, itulah dia Tuhan saudara. Dia jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan. Jauh lebih tinggi. Bukan sedikit lebih tinggi, bukan setingkat lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih berkuasa. Jauh lebih mulia. Jauh lebih suci. Jauh lebih benar. Tuhan dia Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan kita yang mengenal kita. Yang walaupun dia begitu besar, dia mengenal saudara. Kalau Daud mengatakan dia lebu tanah, saya setuju. Namun lebu tanah yang kecil itu saudaraku dikenal oleh Tuhan Yesus. Sampai ke detail-detail yang terkecil dalam hidup saya ini dia kenal. Saudara, luar biasa Tuhan kita itu. Karena dia memberikan rohnya berdiam dalam kita. Kemudian sini dikatakan, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Jauh lebih tinggi daripada penguasa, jauh lebih tinggi daripada kekuasaan, jauh lebih tinggi daripada kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara sebutkan satu nama, saya katakan Yesus jauh lebih tinggi daripadanya. Nama apa yang saudara tahu? Sebutkan saja. Yesus jauh lebih tinggi daripadanya. Amin. Kemudian, daripada nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Bukan sekarang ini saja, nanti dan seterusnya. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, biarlah kita melihat Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus berkuasa, yang sekarang memerintah. Tahukah saudara dia masih memakai tubuh yang menyerupai tubuh manusia dan masih mempunyai bekas-bekas luka-lukanya. Tuhan Yesus bisa menghapus itu, saudaraku, tapi dia tidak menghapusnya, saudara, sebagai kenangan kemenangannya atas setan, saudara. Oleh sebab itu kita harus yakin betul-betul bahwasanya Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Pada waktu Tuhan melihat bekas luka-lukanya, saudaraku, di punggungnya misalnya, saudara, apakah yang dia lihat? Dia melihat kesembuhan jutaan-jutaan dari umat manusia yang sakit. Dan kalau masih ada yang sakit, saudaraku, dan belum disembuhkan, Tuhan Yesus bertanya, mengapa mereka tidak bersandar kepada bilurku ini? Mengapa mereka tidak beriman kepada bilurku ini yang sudah mengangkat penyakit mereka? Pada waktu Yesus melihat, saudaraku, bekas paku di tangannya itu sebagai kenangan kemenangannya atas setan, dan semuanya itu disediakannya bagi saudara, dia berpikir, saudaraku, mengapa masih ada anak-anakku yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, kalau aku telah membebaskan mereka dan darahku cukup kuat membentengi mereka. Amin, saudara. Cukup, saudaraku, cukup. Pada waktu Tuhan berkata sudah genap, itu berarti sudah genap. Apa yang saudara butuhkan untuk hidup dan ibadah, untuk hidup berkemenangan, untuk hidup sehat, untuk mengalahkan setan, menghancurkan semua perbuatan setan, hidup dalam kebebasan, hidup berkemenangan yang mempermudahkan Tuhan, jadi terang, jadi saksi.
Sudah sedia, saudara. Sudah sedia. Yesus tahu benar bahwasanya itu sudah genap. Lalu dia katakan, sudah genap. Saudaraku, sudah genap. Dia tahu betul-betul sudah genap. Dan dia berkata, sudah genap. Saudara, pandanglah kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa tersebut. Firman Tuhan juga berkata, untuk inilah anak Allah diberi nyata, supaya dia menghancurkan, supaya dia merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Rusak. Rusak. Terjemahan lama menghancurkan. Rusak. Saya tanya, saya rusak parah. Rusak yang tidak bisa diperbaiki. Begitulah Tuhan menghancurkan pekerjaan setan. Dan Tuhan telah melihatnya itu hancur. Dan Tuhan mau saudaraku melihatnya itu kenyataan pada umatnya. Tuhan mau melihatnya itu kenyataan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau melihatnya itu menjadi kenyataan saudaraku di dalam hidup famili kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tuhan mau supaya pekerjaan setan sudah dihancurkan dan dirusakkan. Amin, saudara. Sebab Tuhan telah menyediakan itu lengkap, saudaraku, 100%, saudara. Dan lihatlah Yesus pada saat ini menjadi kepala daripada gereja, dan seluruh kepenuhan Allah ada dalam dia. Saudara, dengan memandang Tuhan seperti ini, saudaraku, dan saudara mengerti bahwasanya dia sangat berkuasa, saudara boleh bertindak dengan iman yang penuh untuk mengalahkan setan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Amin. Saudara tentunya tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu bimbang lagi, karena saudara tahu siapa yang mendekati saudara. Tuhan yang luar biasa, yang berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Maka mereka itu pun pergilah, dan Tuhan menyertai mereka itu sampai kepada akhir zaman, dan meneguhkan firman itu dengan kuasa dan tanda ajaib. Saudara, tidak sulit bagi Tuhan yang besar itu untuk mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, saudaraku. Bahkan sebenarnya, saudara, kalau seorang hamba Tuhan berkata, tanda ajaib, tanda mujizat, kesembuhan penyakit, mengusir setan, sebagaimana dilaksanakan oleh Tuhan Yesus, orang timpang berjalan benar, adalah mujizat yang paling kecil yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Dia akan mengerjakan mujizat yang lebih besar. Mujizat yang lebih besar, misalnya pada waktu komunis ambruk, itu mujizat Tuhan yang lebih besar, walaupun bukan yang terbesar. Tuhan masih sanggup mengadakan mujizat lebih besar daripada itu. Amin, saudara. Jadi kalau firman Tuhan berkata seluruh bumi penuh kemuliaannya, itu pasti jadi. Seluruh suku, bangsa, dan bahasa mendengarkan firman Tuhan, itu mesti jadi, nggak bisa enggak. Tuhan berkuasa menjadikannya, saudaraku. Amin, saudara. Haleluya. Walau bagaimana terjadi halangan pada saat ini, tantangan-tantangan yang ada pada saat ini, yang menantang pekabaran Injil sebagai singa yang mengaum-ngaum, saudaraku. Saudara, sebenarnya dialah musuh yang sudah dikalahkan. Dan kalau kita memiliki iman yang teguh, yang memandang kepada kebesaran Tuhan, saudaraku, saudara, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Amin, saudara. Pasti memberikan kita kemenangan. Nah, mari kita lihat, saudaraku, Keluaran. Apa pula hubungannya buku Keluaran? Saya mau menceritakan pada saudara mengenai kebesaran Tuhan yang dinyanyikan oleh Miriam. Saudara boleh baca semuanya ini. Saya akan membacakan beberapa ayat saja kepada saudara.
Sebenarnya ini bukanlah pekerjaan Tuhan yang terbesar. Kalau semua pekerjaan Tuhan dikerjakan, apa yang dikatakan dan perbuat seluruh bumi, seluruh kitab dalam dunia yang tidak cukup memuatnya. Karena dia sangat besar, sangat luar biasa. Amin, saudara. Sudahkah saudara mulai melihat kebesaran Tuhan itu? Kemuliaan Tuhan, saudara. Kekuasaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang menyebabkan saudara nanti begitu yakin memakai dalam nama Yesus. Tidak ada kebimbangan lagi, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin, saudara. Ya. Pada waktu Tuhan dalam keadaan tubuh manusia, dia tidak pernah bimbang. Sebab dia kenal Bapaknya. Dia kenal betapa besar Bapaknya, betapa berkuasa Bapaknya. Dia tahu Bapaknya akan menggenapkan firman yang dia ucapkan. Oleh sebab itu Yesus tidak pernah ragu-ragu untuk berkata kepada orang buta, melihatlah engkau. Orang buta itu melihat. Sebab itu kecil saja kepada Bapaknya, kecil kepada Yesus.